Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Maraknya kasus kekerasan di dunia pendidikan belakangan ini sungguh memprihatinkan. Seperti yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan baru-baru ini, di mana seorang oknum guru dilaporkan menganiaya siswinya hingga mengalami luka memar dan dirawat di rumah sakit. Sebaliknya juga banyak kejadian di mana murid menganiaya gurunya karena tidak terima dinasihati atau ditegur oleh gurunya karena melakukan kesalahan. Sungguh merupakan ironi dalam dunia pendidikan. Islam sangat menghormati kedudukan dan profesi guru. Kedudukan guru dalam Islam terdapat dalam Al-Quran. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam Islam, hubungan antara guru dan murid adalah hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Murid wajib menghormati guru dan menghargai ilmu yang diberikan. Begitupun sebaliknya, guru harus memperlakukan siswa dengan kasih sayang dan menghormati mereka sebagai individu yang memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Lantas, bolehkah guru mendidik muridnya dengan tegas dan keras? Dan bagaimana hukumnya murid yang kasar dan melawan kepada guru? Mari kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al Muslimun, tepatnya Jalan Kresna Raya Bumi Indraprasta, Bantarjati, Bogor, Jawa Barat. Nah, menarik apa yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan VT yang baru saja Anda saksikan sekali. Miris memang ketika murid berani kepada guru. Seperti apa yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Barat, seorang murid atau santri tega membunuh ustazahnya atau gurunya karena tidak rela, tidak mau ditegur. Nah, hari ini, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana adab seorang santri atau murid kepada guru, begitu juga guru kepada murid. Dengan mengangkat tema yaitu guru dibenci atau disayang. Bersama guru-guru kita yang sudah ada bersama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Ahmad Khan. Inilah Damai Indonesiaku, pemirsa, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, hadirlah di majelis, duduklah di majelis, carilah ilmu. Maka siapa yang memudahkan majelis Allah, Allah mudahkan urusan hidupnya. Taatlah kepada orang-orang yang membeli ilmu. Ketika diperintahkan berdiri, berdirilah. Ketahuilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatmu ditentukan karena iman dan ilmu. Maka semoga ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Quran Surah Al-Mujadalah surat 58 ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir
Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya yakin yang hadir di majelis ini, yang sedang nonton acara Damai Indonesiaku TV One ini, yang betul-betul serius dengan majelis ini, insya Allah masuk surga. Perhatikan janji Nabi kita dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dari rumahnya datang ke majelis berniat untuk mencari ilmu, memperbaiki diri dengan ilmu, maka demi Allah sepulang dari majelis ini akan ditunjukkan jalan menuju surga. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, maka demi Allah tempat ini akan diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, majelis ini akan diberikan rahmat. Wa hafatzhumul malaika, malaikat berputar-putar di atas kepala Anda untuk mendoakan Anda dengan keberkahan dan kebaikan. Wa dzakarahumullah fiman indah, dan Anda disebut namanya di antara malaikat sebab Anda betul-betul mencari keikhlasan dalam mencari ilmu. Ini menandakan mencari ilmu, memperbaiki diri dengan ilmu, dan selalu bermuhasabah agar meningkatkan ilmu dalam rangka takarrub kepada Allah, itu adalah perbuatan yang sangat penting banget gitu loh. Sehat? Di sini ada istri saya loh. Jadi jangan macam-macam ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peranan guru sangat penting. Ilmu disampaikan karena ada guru dan ada jamaahnya. Maka dalam bahasa lain guru adalah muallim, mudaris, ustadz, murabbi, muadzib atau mursyid. Maka kapasitas guru hadir untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada hubungan yang baik antara guru dengan murid, antara guru dengan jamaah. Hal ini harus diperhatikan sebagai sebuah kekuatan dalam membangun keilmuan. Sampai di sini berdasarkan nas yang sudah disampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ilmu menduduki kepentingan untuk mengangkat derajat seseorang. Ibu, Ibu, jangan ada dusta di antara kita. Yang namanya rumah tangga butuh rezeki tidak? Butuh rezeki tidak? Ada orang yang berkata, biar kata suami jelek yang penting banyak. Wow, kulit hitam suami karena bekerja nggak apa-apa, yang penting sering kasih. Wow, ternyata suami jarang pulang karena bekerja, nggak apa-apalah. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata suamimu nggak penting-penting amat. Sebab yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak tahu tidak di ayat ini, kalau ternyata majelis ilmu itu akan mendorong rezeki, Pak. Anda hadir di majelis ilmu akan memudahkan jalan hidup Anda. Duduk-duduk di majelis Allah akan membuka pintu rezeki yang sangat mulia dan dahsyat. Itu kenapa diperintahkan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya ada perintah yang mesti dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Kali ini perintah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau diperintahkan duduk di majelis, fafsahu,
Mudahkan majelis Allah. Siapa yang memudahkan majelis Allah, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memudahkan urusan Anda. Sampai di sini kita paham, sering-seringlah hadir di majelis ilmu, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Maka demi Allah, janji Allah dalam ayat ini, orang yang sering duduk di majelis ilmu akan melancarkan semua urusan hidup dan rezeki Anda. Amin ya Rabbal. Ilmu memiliki tingkat derajat yang utama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada derajat yang akan diangkat oleh Allah untuk orang-orang yang betul-betul mampu menjalankan dua pilar dalam kehidupannya. Pilar yang pertama adalah amanu, menjadi orang yang beriman. Pilar yang kedua adalah wa'utul ilma, sering mencari ilmu untuk memperbaiki diri dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, rumah tangga ini akan kokoh dengan ilmu. Masyarakat ini akan kokoh dengan ilmu. Dan semua tatanan kehidupan ini derajatnya akan diangkat dengan ilmu. Peranan ilmu sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan lahir dan batin. Itu kenapa Nabi mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada umatku, selama dia berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah sesat, yakni orang yang menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Maka hari ini kita telah tahu dan disadarkan tentang pentingnya ilmu. Kita disadarkan hidup kita akan berderajat dan bermartabat dengan ilmu. Maka konsepnya adalah tiada hari tanpa ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai topik yang dibahas, guru itu dibenci atau disayang? Serius. Yang ikhlas dong. Guru itu dibenci atau disayang? Peristiwa yang membuat seorang guru menganiaya siswanya atau seorang siswa yang memukul gurunya, ini menandakan ada ketidakstabilan dalam ilmu. Maka sebenarnya harus ada hubungan yang baik antara guru dengan murid, antara murid dengan guru. Maka berpatokan kepada ini semuanya, ternyata ada beberapa komponen yang harus dilakukan agar dakwah ilmu ini berjalan baik dan tidak menimbulkan clash action atau sebuah perseteruan antara guru dan murid. Ibu ingat tidak kalau di zaman dulu kita nggak bisa lancar baca ngaji, dipukul pakai sejadah, iya nggak? Tapi orang tua dulu nggak marah karena memang begitulah sebuah etika yang harus bisa terima. Tetapi zaman sekarang baru dijewer kupingnya aja sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Halo? Baru diginiin doang sudah dilaporkan ke Komnas HAM dan dilaporkan gurunya melanggar hak asasi manusia karena apa? Melakukan kekerasan kepada anak. Sebenarnya di sini yang harus kita luruskan. Sebenarnya di sini yang harus kita ketahui. Yang pertama, seorang guru dalam mengajar harus memiliki akhlak yang baik. Bagaimanapun ilmu tanpa akhlak sesuatu yang tidak akan memberikan barokah. Maka seorang guru dalam menyampaikan dakwah, faktor utama adalah memiliki kapasitas ilmu yang baik, memiliki akhlak yang baik. Salah satunya tingkat kesabaran dalam menghadapi siswanya. Tidak bisa dikatakan seorang mursyid atau muallim kalau dia tidak sabar. Karena seorang guru memang harus sabar menghadapi tingkah psikologik
background education yang berbeda-beda, maka seorang guru dituntut dalam menyampaikan ilmu harus memiliki attitude akhlak yang sabar. Semoga pelajaran yang kita terima di awal ini menyadarkan kita pentingnya ilmu dan pentingnya guru saling bersinergi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza Ustaz Riza Muhammad. Ustaz tambahkan, nanti saya akan bergabung di situ nanti saat tanya jawab. Nah, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Seorang guru adalah sosok yang tidak terpisah dari seseorang yang syarat dengan ilmu, yang sangat syarat dengan iman, yang mengantarkan kita ke kebaikan. Lantas ketika bagaimana seorang murid berani tidak ada adab kepada murid, inilah nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, guru dan ilmu, dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk juga murid. Lantas bagaimana ketika seorang murid tega atau bahkan berani kepada guru? Nah, di siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana adab seorang santri atau murid terhadap guru yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muslimun Bantarjati Bogor, serta segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang penuh barakah ini kita bicara tentang sesuatu yang teramat sangat penting di dalam menuntut ilmu, yaitu adab terhadap guru, adab terhadap ulama. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, akrimul ulama fa innahu indallahi kurama mukramun. Kata Rasulullah, muliakanlah oleh kalian para ulama, muliakanlah oleh kalian para guru, karena sesungguhnya para ulama, guru-guru kalian, mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan ulama berarti dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang memuliakan aku, hakikatnya dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka tempat yang pantas baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang kalau ngaji, duduk belajar kepada para guru, kita kurang perhatikan bagaimana adab-adab kita saat kita menuntut ilmu. Padahal Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya yan bagi lil muta'alim an yatawadha'a amama syaikhihi. Seyogianya, seharusnya, semestinya bagi seorang santri atau seorang yang menuntut ilmu, apakah dia belajar di pondok pesantren ataukah dia belajar di majlis-majlis taklim seperti ini, harus merendahkan hati, adab terhadap gurunya. Zaman sekarang banyak murid yang kurang adab sama guru. Betul apa betul? Betul. Bu, ya. Ada murid yang kalau ketemu gurunya bukan ngucapin salam, malah ngumpet di balik gerobak bakso. Ada yang begitu ada? Bukan orang sini. Sono daerah saya Jakarta. Cuman saya tanya sama orang sono, kata pindahan dari sini. Orang sini juga ya. Maka adabnya seorang murid ketika ketemu gurunya, hendaknya dia mendatangi gurunya, lalu kemudian mengucapkan salam dan mencium tangan gurunya. Ucapin salam sama guru kita. Jangan malah kita ngumpet kabur. Kata Nabi Muhammad di dalam kitab Lubabul Hadis, salamuka ilal alim khairun laka min sholati alfi rakaah.
Di saat kamu mengucap salam kepada gurumu, kepada ulama, maka itu pahalanya lebih utama daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Coba bayangin, ngucapin salam sama guru. Makanya kita ajarin anak-anak kita yang pada belajar kepada para ulama, kalau ketemu guru, cium tangan gurunya. Seorang murid laki-laki mencium tangan gurunya yang laki-laki, seorang murid perempuan mencium tangan guru ustazah ataupun gurunya yang perempuan. Ya, ini adab yang diajarkan sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seorang murid mencium tangan gurunya, maka hakikatnya seorang guru itu layaknya orang tua bagi muridnya. Karena kata Nabi Muhammad, aba'uka salasah, orang tua kamu itu ada 3. Yang pertama, bapak dan ibu yang melahirkan kamu, yaitu ibu dan bapak kandung. Yang kedua, bapak dan ibu yang menikahkan anak perempuannya kepada kamu, yaitu bapak dan ibu mertua. Yang ketiga adalah bapak yang mengajarkan kamu ilmu, yaitu bapak dan ibu guru. Maka cium tangan guru kita. Dan cium tangan guru itu dikecup dengan bibir. Takbilul yad, dikecup dengan bibir. Bukan ditempelin di jidat. Bukan ditaruh di pipi, bukan diusek-usek di hidung. Saya pernah lagi ngisi acara Maulid Nabi di satu daerah di Jakarta Timur. Itu pas saya mau naik ke panggung, di depan ada pasukan capung. Tahu pasukan capung? Bocah-bocah receh anak SD. Itu pada salaman, cium tangan. Ya banyak banget pada ngumpul, saya kasih tuh. Pas sampai panggung saya lihat tangan saya hijau. Wow, ingus pada nempel. Diusek-usek di hidung. Ya, adabnya ketika mencium tangan orang tua, mencium tangan guru, istri mencium tangan suami, maka dikecup dengan bibirnya. Wah, begitu. Bu, pulang ngaji dari sini cium tangan suaminya ya. Cium tangan suami itu bolak-balik. Nih, yang pertama bagian luar. Itu tandanya adab sama suami. Balik bagian dalam. Itu menghormati suami. Balik lagi biar dapat pahala witir, yang bagian luar 3 kali duit belanja ditambahin. Pak, ibu suka cium tangan gak kalau pulang ngaji? Kalau berangkat ngaji cium tangan gak? Nih anak-anak remaja kalau mau berangkat ngaji, mau berangkat sekolah cium tangan gak sama orang tuanya? Sampai sekolah cium tangan gak gurunya? Ini adab seorang murid kepada guru. Dan adabnya juga seorang murid di hadapan guru itu, dia harus selalu senantiasa berprasangka baik kepada gurunya. Kagak boleh yang namanya murid itu buruk sangka sama guru. Ada satu cerita yang luar biasa. Ini terjadi di zaman Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimallahu wa qaddasallahu sirrahu. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali min auliyaillah. Ketika itu beliau ada orang yang hasud dan dengki kepadanya. Saking hasud dan dengkinya, dia ingin mencari kelemahan untuk disebarkan kepada orang banyak sehingga orang membenci kepada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya rumah Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipakai untuk santri-santri belajar menuntut ilmu sama orang yang hasud dengki ini dilobangin dinding temboknya biar bisa ngintip Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngapain di dalam rumahnya. Ketika diintip, rupanya Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan bersama murid-muridnya dan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani saat itu memakan ayam goreng, lalu kemudian setengahnya dimakan, setengahnya diberikan kepada muridnya. Hal itu disaksikan oleh orang yang dengki dan hasut tadi dan dilaporkan hadirin kepada orang tua anak yang mondok tadi. Dibilangin sama orang tuanya, Pak, kamu punya anak namanya Fulan. Iya. Belajar di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Itu lihat anak kamu dijadikan seperti seorang pembantu dan dikasih makanan sisa seperti kucing. Orang hasut dengki. Banyak gak yang modelnya begini? Banyak. Makanya kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang berilmu. Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, au muta'aliman, jadi orang yang nuntut ilmu, ngaji kepada guru, kepada ulama, kepada para habaib, kepada tuan guru, para mu'alim. Kalau nggak bisa, au mustami'an, jadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa, muhibban, kata Nabi, jadi orang yang cinta kepada ilmu. Kalau nggak bisa,
Wala takun khomisan fatuhlika, kata Nabi, jangan jadi orang yang kelima, udah nggak jadi orang alim, nggak jadi orang yang mendengarkan ilmu, nggak jadi orang yang duduk di majelis ilmu, nggak cinta juga sama ilmu dan ulama, tapi jadi orang yang benci kepada ilmu dan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita, maka ini bapak yang punya anak nyantri, dia terhasut fitnahan daripada orang dengki ini. Dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bilang, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai sekarang saya ambil anak saya mau bawa pulang. Karena saya dapat informasi anak saya dijadikan seperti budak dan diberikan makanan sisa seperti kucing. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu berkata seperti itu dan meyakininya, silakan bawa pulang anak kamu. Dibawa pulang tuh anak. Ketika keluar dari rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, sepanjang jalan ditanya sama bapaknya, kamu belajar sama Syekh Abdul Qadir Jailani belajar apa? Belajar ilmu syariat. Ditanya tentang fikih, ditanya tentang hadis, ditanya tentang agama. Semua pertanyaan dari bapaknya dijawab dengan detil dan bagus oleh anaknya. Maka bapak ini sedih. Lalu dia merasa, oh ternyata anak saya pinter, pandai, alim, dapat ilmu dari gurunya. Maka dibawa balik lagi. Dia bilang, Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon maaf, saya sudah bawa anak saya untuk pulang. Saya mau masukin anak saya biar belajar lagi kepada engkau. Ternyata anak saya punya ilmu. Ternyata anak saya paham tentang ilmu, mengerti tentang ilmu, menguasai ilmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Tidak bisa engkau kembalikan anakmu kepada saya, maka bawa pulang dia karena saya sudah tidak mau menerimanya kembali menjadi murid. Kata ayahnya, kenapa begitu Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena bukan saya yang menolak, tetapi Allah sudah menutup pintu futuh untuk ilmu anakmu disebabkan karena kamu ayahnya telah buruk sangka kepada aku gurunya. Maka gara-gara orang tua buruk sangka sama gurunya, maka anaknya jadi bulan-bulanan akhirnya tertutup dari keberkahan ilmu dari gurunya. Maka dari cerita ini, seorang bapak saja yang buruk sangka kepada guru anaknya, maka menyebabkan anaknya tidak bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Apalagi kalau kita yang menuntut ilmu, kita yang belajar, kita yang ngaji, tapi kita tidak baik sangka kepada guru. Makanya kita mesti baik sangka kepada guru, jaga adab kita kepada guru, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza Ustadz Ahmad Khan yang menjelaskan bagaimana adab seorang murid kepada guru. Nah untuk itu adab itu sangat penting sehingga keberkahan ilmu akan mengalir kepada diri kita. Nah kita akan perdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum itu Ustadz Riza Muhammad sudah siap akan berbagi keberkahan kepada para jamaah yang ada di sini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan berbagi berkah untuk jamaah. Mau aja apa mau banget? Ya, berkah ini dipersembahkan oleh kuis Luwak White Coffee berbagi berkah. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Yang nanti bisa menjawabnya cukup angkat tangan. Dengan spontan dia akan saya undang maju ke depan sini dan menjawab pertanyaannya. Baik, untuk fokus dan konsentrasi, pertanyaannya adalah di awal, mukaddimah awal tadi. Saya membacakan satu surah dalam Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salah satu kutipannya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Pertanyaannya adalah di surat apakah dan ayat keberapakah yang tadi saya sampaikan? Ayo, laki-laki atau perempuan? Ya, coba rezeki beruntung kepada Anda akhwat. Silakan, boleh maju ke depan. Jangan lupa kalau benar 1 juta rupiah dan jangan lupa dipotong pajak. Ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Syaharani. Mbak Syaharani. Tadi saya membacakan ayat kan dan Mbak tahu tuh. Salah satu kutipannya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah pertanyaannya,
Ayat ini terdapat di surat apa dan ayat keberapa? Silakan. Izin menjawab Ustadz. Baik. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu guru dibenci atau disayang. Sebetulnya kalau kita melihat arti guru itu digugu dan ditiru ya Ustadz ya sebetulnya ya. Tapi nah itu dia, tapi yang terjadi malah justru ada yang membenci, Masya Allah. Ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kita akan perdalam materi kita pada siang hari ini dengan sesi tanya jawab. Ada Masya Allah, ini jamaah muda-mudi yang sangat luar biasa sekali ingin bertanya, akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad terlebih dahulu. Ada Raika, Ananda Raika. Oke, silakan, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raika Lingga Johari, anak asuh DKM Al Muslimun. Saya sekolah di SMP Negeri 8 Kota Bogor. Dan saya akan bertanya, apa yang seharusnya dilakukan seorang guru dalam mendidik siswa yang mempunyai keterbatasan dalam pembelajaran? Keterbatasan dalam pembelajaran maksudnya ilmunya tidak begitu banyak begitu ya mungkin ya. Termasuk atau mungkin bagaimana mendidik murid yang benar begitu ya. Oke, baik. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Boleh sambil turun Ustadz biar bisa. Iya. Rika masih SMP ya? Pas banget ini, tilmidun. Tapi posturnya SMA. Bahkan kuliah. Anak sekarang begitu Ustadz ya? Masya Allah. Saya akan menjawabnya dengan satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Bagaimana tabiat seseorang, lebih-lebih seorang guru dalam menghadapi muridnya yang memiliki keterbatasan. Salah satunya mungkin EQ-nya agak rendah. Maka ada ini Umar annahu qal. Dari Ibnu Umar, ja'a rajulun minal ansar fasallama 'ala nabi. Datanglah seseorang dari kalangan Ansar, anak muda, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling utama dan dicintai? Nabi berkata, qala ahsanuhum khuluqan. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, sebagai seorang guru, tugasnya bukan cuma mengajar, tapi memahami, mencintai, mengerti, mengayomi, bahkan harus punya tabiat sabar. Kalau tidak punya tabiat sabar, jangan coba-coba jadi guru. Seperti saya sebagai seorang mubalik dan ustadz, apakah tidak ada banyak caci maki yang menghampari saya? OMG, hello. Banyak kali. Kayak tadi, saya lagi dielap sama istri saya. Cici. Artinya harus siap secara mental. Seorang guru potensi pertama adalah akhlak. Dan yang harus dilakukan adalah bagaimana dia bisa memahami siswanya. Bukan cuma sekedar menyampaikan ilmunya, tapi betul-betul mencintainya, mengayominya, mendidiknya, bahkan simpan di dalam hatinya sebagai seorang yang akan kita didik. Nah, ketika seseorang menjalankan tugasnya guru dengan akhlak, sabar, ikhlas, maka insya Allah setiap kendala yang akan datang ataupun sedang terjadi akan bisa teratasi. Jadi insya Allah kuncinya adalah sabar, akhlak, mengerti dan memahami. Satu lagi yang paling penting, mencintai. Baik, jawabannya sangat menarik sekali. Namun bagaimana jika sebaliknya terjadi seperti ini Ustadz Riza? Ya. Ada seorang guru yang mungkin secara kafaah ilmunya tidak seberapa, justru lebih pintar dari muridnya. Nah, kadang murid merasa ngeremehin nih. Nah, ini harusnya sikap apa yang dilakukan oleh si murid ini, Ustadz?
sikapnya dari muridnya nih. Iya, kepada Ketika melihat Ustadz, kepada guru. Kemampuan gurunya ternyata di bawahnya dia. Di bawahnya dia. Kembali kepada etika dan akhlak. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Demi Allah. Agama ini kalau cuma ilmu yang disampaikan tanpa attitude, tanpa akhlak, hancur agama ini. Sepandai-pandainya Anda, sehebat-hebatnya Anda, secara kapasitas memiliki ilmu yang cukup, tetapi akhlaknya jongkok, tidak menghargai, tidak menghormati, maka demi Allah siapapun itu tidak akan simpati kepada kita. Ibu, udah tahu mungkin gurunya baru jadi guru, ilmunya nggak terlalu banyak, siswanya lebih pintar, maka ingat etika dan adabnya. Walaupun Anda lebih paham dari guru Anda, tetaplah menjadi siswa yang seolah-olah bodoh dan tidak mengetahui. Karena ini bagian dari etika, adab dan akhlak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad, boleh bisa kembali duduk kembali. Nah, sekarang giliran Ustadz Ahmad Khan yang akan menjawab pertanyaan berikut dari Ananda Wafi. Silakan Ananda Wafi, boleh berdiri. Masya Allah. Ini santri ini sepertinya Ustadz. Silakan Wafi. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ustadz, perkenalkan nama saya Wafi Gani Purardian dari SMP Negeri 20 Kota Bogor. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya menyikapi guru yang sentimen kepada anak didiknya seakan-akan gurunya membenci kepada anak didiknya? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang sentimen gurunya atau muridnya nih jangan-jangan. silakan Ustadz Ahmad Khan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang guru dia sentimen kepada muridnya, maka seorang murid itu layaknya dia harus selalu beradab kepada gurunya. Kenapa saya katakan begini? Karena Al-Imam Ali Al-Wafa rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-muridu sadiq amama syairihi kal mayyit amama mughassilihi. Kata Imam Ali Al-Wafa rahimahullah ta'ala, seorang murid yang jujur di dalam menuntut ilmu, maka di hadapan gurunya itu adabnya dia layaknya mayit yang berada di hadapan orang yang memandikan mayit atau jenazah. Jenazah atau mayit ketika dimandikan oleh yang memandikan, maka dia ngikutin nggak? Ngikutin. Mau diangkat tangannya, ngangkat gak tangannya? Mau dibalikan ke kanan, berbalik gak badannya? Mau dibalikan ke kiri, berbalik gak badannya? Ini adabnya seorang murid di hadapan gurunya. Seorang murid itu ketika mendapati gurunya marah, ketika mendapati gurunya itu mendidik dia dengan tarbiyah, dengan akhlak, dengan adab, maka seorang murid dia harus sabar melayani dan sabar menerima dari seorang guru tersebut. Selama sesuatu yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat para ulama, para kiai, para mualim, para habaib yang sekarang jadi ulama-ulama besar yang mumpuni ilmunya, yang paham Quran dan hadis, paham dengan ilmu-ilmu di dalam bidang-bidang yang banyak. Mereka tidak akan jadi seorang yang alim kalau tidak ditempa oleh gurunya dengan pendidikan, dengan adab, dengan akhlak, dengan marah dan lain sebagainya. Karena lihat, kalau murid yang digampangin, murid yang dientengin, murid yang gak diperhatiin, murid yang kalau dia gak hafalan dibiarin, murid yang kalau melanggar tidak dia beri peringatan, maka gak jadi orang sekarang. Gak jadi orang, gak dapat keberkahan ilmu, dia gak punya semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Makanya seorang guru itu dia lebih mengetahui kapasitas seorang muridnya. Murid ini kalau tidak dipecut dia tidak akan paham. Murid ini kalau tidak diberi peringatan dia tidak akan paham. Murid ini kalau tidak diberikan tasjid semangat dia tidak akan paham. Maka tidak akan menjadi seorang yang berilmu. Tetapi seorang guru juga ada batasan-batasan. Ketika mendidik muridnya tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan muridnya
luka, menyebabkan patah tulang, menyebabkan memar pada anggota tubuhnya. Tetapi seorang guru memberikan pendidikan dengan adab, dengan akhlak, dengan kesabaran. Tetapi ada murid yang memang harus dikerasin. Ya. Dan guru itu tahu bahwa itu yang terbaik untuk muridnya. Maka seorang murid sabar menerima perlakuan dari gurunya selama tidak menjadikan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya, maka insya Allah di situ ada keberkahan dari gurunya. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kita masih akan memperdalam materi yang sangat luar biasa sekali ini di Guru Dibenci atau Disayang. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dan kita masih dalam sesi tanya jawab. Ada dua jamaah putri, ukhtain, ada dua ukhti ini yang akan mengajukan pertanyaan. Satu nampaknya istri dari Ustadz Riza, tapi saya cross nih biar nggak nepotisme nih jawabannya. Saya persilakan terlebih dahulu, ukhti Rena yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza. Silakan. Boleh berdiri, ukhti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Perkenalkan, nama saya Rena Indira Sabrina, guru dari TK Al Muslim. Oh, Masya Allah, guru ini, Ustazah. Silakan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya? Dan guru yang bagaimana dalam agama Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Jadi Nabi berkata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Hadis ini menandakan seorang guru harus kreatif. Karena ibu, metode pendidikan, cara mendidik anak zaman dulu dengan sekarang beda banget. Ya enggak? Di zaman saya generasi milenial, zaman sekarang generasi Gen Z. Semua serba digital. Bahkan anak saya yang 1,5 tahun aja sudah bisa buka YouTube sendiri guys. Oh my God. Berarti apa? Seorang guru lebih dituntut untuk melakukan inovatif karena apa? Perkembangan zaman yang beda. Nah itu kenapa seorang guru harus selalu memperbaiki kapasitas keilmuannya. Bukan berarti guru tidak belajar loh ya. Salah besar kalau dikatakan guru tidak belajar. Justru seorang guru sebelum mengajar dia harus belajar. Karena apa? Yang harus disampaikan adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk murid dan masa depannya. Itu kenapa memperbaiki diri secara kualitas untuk memperbaiki SDM itu sangat penting. Dan perlu diketahui indeks manusia kualitas Indonesia ini sudah semakin bagus. Itu kenapa seorang guru harus tetap belajar. Seorang guru harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan generasi yang dihadapi. Kalau Anda berada di generasi Gen Z, jangan coba-coba mengambil sistem generasi milenial. Sudah lewat. Itu kenapa apa yang dikatakan Nabi, urusan dunia, metode dalam belajar mengajar harus dikembangkan dengan kreativitas, motivasi, prinsipnya belajar, belajar, dan terus belajar. Rena guru kan, jangan stuck, harus meningkatkan diri, belajar terus belajar. Satu prinsip lagi, murid kita jangan sampai lebih pandai daripada gurunya. Itu kenapa fungsi belajar di situ. Nah yang kedua tadi apa? Boleh dipakai mic-nya? Guru yang bagaimana? Boleh sambil turun Ustadz, nah biar bisa. Guru yang bagaimana dalam agama Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Di hadapan Allah, derajat di hadapan Allah. Boleh sambil turun Ustadz? Ya. Nah, sambil turun ya? Iya, biar naik lebih turun gak apa-apa. Kayak eskalator jadinya. Guru yang bagaimana? Yang memiliki keberkahan di dalam Islam dalam mencerdaskan kehidupan. Yang pertama,
Yang pertama, Nabi berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Seorang guru yang baik adalah guru yang memperhatikan hatinya. Demi Allah, kita diajarkan untuk tazkiyatun nufus, selalu mencuci hati. Kenapa? Segala konteks kehidupan ini kalau dilakukan dengan hati, maka insya Allah akan baik-baik saja. Jangan pernah bertanya, ngundang Ustadz Riza itu berapa ya? Halo? Demi Allah, Ustadz, selama saya menjadi penceramah, saya tidak pernah menghitung amplopnya. Kenapa? Saya tidak pernah menghitung amplopnya. Sebab yang dihitung, tahu aja. Canda. Yang pertama begitu, artinya apa? Jangan pernah menjadi guru mengharap profit atau keuntungan. Ya. Demi Allah, ini sudah salah hati, salah niat. Kalau ada seorang ustadz atau guru yang sudah diharapkan adalah angka di atas kertas, matematika, dengan angka yang sudah jelas, demi Allah tidak tersampaikan hakikat dari mengajarnya. Maka pertama yang mesti dilakukan adalah tazkiyatun nufus. Guru yang selalu menjaga hatinya untuk terbebas dari penyakit hati. Baik. Yang kedua adalah akhlak yang harus dilakukan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya Bunda atau Ukhti ini, silakan. Indri Giana ya, untuk nanti akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan, silakan. Yang ini nggak boleh saya yang jawab ya? Iya, biar Ustadz Ahmad Khan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Giana, Ustadz Ahmad. Izin bertanya Ustadz, gimana dengan fenomena saat ini banyak orang tua yang ikut campur dalam pendidikan guru kepada muridnya? Karena banyak sekarang orang tua yang suka ngelapor ketika anaknya dididik tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Seharusnya gimana sikap kita sebagai orang tua ketika anak-anak melaporkan kepada kita orang tuanya ketika dididik dengan tegas oleh gurunya atau sekedar dijewer telinganya ketika berbuat salah? Masya Allah, ini menarik pertanyaannya. Banyak sekali nih orang tua nggak terima datang ke sekolah. Paling nggak dijapri lah tuh gurunya ya. Silakan Ustaz. Ustaz Riza izin menjawab. Diizinkan Ustaz. Jamaah Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang murid, dia belajar apakah di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, ataupun di majelis taklim, belajar kepada gurunya, lalu kemudian gurunya itu tegas kepada muridnya, tetapi orang tuanya tidak terima, bahkan mungkin tidak ridho anaknya dididik dengan tegas oleh gurunya, maka perlu kita ketahui, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, seorang orang tua ketika menitipkan anaknya untuk belajar kepada gurunya, maka dia harus memiliki beberapa hal. Yang pertama, dia harus tega sama anaknya. Karena seorang ibu kalau masukin anak ke pondok pesantren, ke madrasah, belajar di sekolah, tidak punya sifat tega kepada anaknya, maknanya biarkan dia dididik oleh gurunya. Ya, gurunya lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak muridnya. Maka kalau hal itu ada pada diri seorang ayah, seorang ibu, dia tega kepada anaknya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal kasih kemudahan anaknya menuntut ilmu. Ada mungkin bapak ibu di sini yang bertanya, Ustadz mah enak, gampang, cuman ngomong, tapi bukti gak? Demi Allah, saya punya anak 3, yang 2 di pondok pesantren. Yang pertama anak saya perempuan, saya mondokin usia 8 tahun, sampai sekarang masih mondok. Tadi mondok di Malang, dari Malang mondok lagi di Madura, sekarang lagi mondok di Pasuruan. Anak saya yang kedua, laki-laki, Syafiq. Umurnya 5 tahun saya pondokin di Malang, Jawa Timur. Sekarang umurnya udah 10 tahun. Udah di pondok kurang lebih sekitar 5 tahunan, hampir 5 tahun. Kalau dibilang gak tega, saya tega. Tapi kalau dibilang sayang, saya lebih sayang. Tetapi beginilah mendidik anak. Jangan sampai orang tua itu dia tidak punya sifat tega kepada anaknya. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, perkembangan zaman semakin rusak dan fitnah semakin menyebar luas.
anak-anak bocil sekarang masih SD aja, WA-an sama temennya yang perempuan, Mimi pipi. Mimi ayo kerja kelompok. Iya pipi, begitu. Coba bayangin Bu, zaman dulu anak perempuan lulus SD, masuk sanawiyah atau SMP, biasanya anak-anak umur 15 tahun baru pada beger perempuan. Karena sebelum maghrib udah mesti di dalam rumah, nggak boleh keluar rumah. Zaman sekarang ada orang tua yang ngebiarin anaknya keluar rumah, mau pulang jam berapa aja. Dikasih sama orang tuanya. Saya curiga ada campur tangan martabak sama kue pancong. Ini zaman udah semakin parah, ya. Makanya kita mesti punya sifat tega kepada anak kita di saat dididik oleh gurunya. Tetapi lagi-lagi saya katakan, guru tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan hukum. Tetapi kalau untuk kebutuhan mendidik, selama tidak membahayakan anaknya, dididik anaknya memiliki jiwa dan semangat yang kuat, maka seorang orang tua harus pasrah dan tawakal kepada gurunya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mempunyai ilmu yang insya Allah manfaat. Karena lagi-lagi yang paling penting bukan ilmu yang banyak, tetapi keredoan guru. Kalau guru redho, maka insya Allah ilmunya bakalan barokah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang telah memberikan jawaban sangat luar biasa sekali. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita akan kasih satu penanya saja, untuk itu dijawab Ustadz Riza dan juga Ustadz Ahmad Khan. Silakan, Ananda Nia, betul ya? Silakan, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari Hijabers Community Bogor, Ustadz. Izin bertanya, sampai di mana batasan seorang guru kepada muridnya, baik cara mendidik atau cara menyayangi muridnya, kemudian sebaliknya, karena belakangan ini ada marak di berita soal ustadz yang menikahi santrinya tanpa sepengetahuan orang tuanya dan terjadi juga pelecehan seksual. Mohon maaf saya tanpa ingin menyinggung pihak manapun, karena oknum-oknum tersebut ustadz-ustadz dicap buruk. Kebetulan saya juga mantan santriwati. Tidak semua ustadz seperti itu ya. Betul, ya, ya. Bagaimana pandangan Ustadz Riza dan Ustadz Ahmad perihal isu tersebut? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini menarik sih pertanyaannya yang fenomena ini marak terjadi. Ustadz Riza terlebih dahulu. Fadhal Ustadz. Saya turun ya. Fadhal Ustadz. Segala sesuatu perlu batasan, betul? Kalau tidak ada batasan berarti tidak ada aturan di dalamnya. Maka murid dan guru itu ada yang beda jenis kelamin, ada yang tidak semahram, ada yang memang mahram. Bagi saya sebagai seorang guru laki-laki, prinsip yang pertama adalah wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maka seorang guru laki-laki harus bisa menata dan menjaga pandangannya kepada seorang murid perempuan. Ibu, saya ini sebenarnya pakai silinder min 3. Kenapa kacamata saya tidak saya pakai? Karena kalau saya pakai berbahaya memandang wajah-wajah istri orang. Kalau saya buka kacamatanya, saya rabun melihat wajah Anda. Kenapa? Karena di hatiku hanya ada dia satu untuk selamanya. Cie. Masya Allah. Kenapa ada cinta antara guru dan murid? Karena tidak ada batasan. Cobalah di awal sudah diatur. Antara guru dan murid memiliki batasan. Pertama apa? Seorang guru ketika memandang murid yang sudah beranjak dewasa dan lawan jenis, harusnya pandangannya pandangan yang cukup. Jangan sampai. Sebaliknya, murid pun memandang guru dengan pandangan yang terbatas. Ibu kalau saya mengajar kira-kira lebih concern kepada materi saya atau lesung pipi saya? Artinya apa?
pandangan mesti dijaga. Gurunya ganteng, manis, ada lesung pipinya, tetap suami orang. Nah, batasan-batasan inilah yang menurut surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang membuat kita terjaga. Sebab demi Allah segala sesuatu berawal dari pandangan. Iya kan? Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Berikutnya bisa dilengkapi lagi oleh Ustadz Ahmad Khan, silakan Ustadz. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang murid dengan seorang guru, maka ada batasan-batasan yang harus dijaga. Tadi Ustadz Riza sudah sampaikan yang pertama adalah pandangan mata. Karena pandangan mata ini sangat berbahaya. Kata Nabi Muhammad, "Mataroka ba'di fitnatan adharra ala rijal minan nisa." Tidak ada sesuatu fitnah yang aku tinggalkan setelah aku tidak ada melebihi daripada berbahayanya seorang perempuan terhadap laki-laki. Makanya di dalam satu perkataan Imam Syafi'i mengatakan, "An-nisa habailu syayatin khuliqna lana." Perempuan itu diibaratkan tali-talinya setan yang diciptakan untuk laki-laki. Tetapi perempuan yang seperti apa? Bukan perempuan yang solehah. Karena perempuan solehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah perempuan-perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya. Tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Sehingga memancing laki-laki untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita garis bawahi, kewajiban ini bukan hanya datang dari seorang guru, seorang ustadz. Yang laki-laki terhadap muridnya yang perempuan saja. Begitu juga sebaliknya. Seorang murid yang perempuan, dia harus jauh lebih menjaga dirinya daripada hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah dan memancing daripada gurunya. Karena hati-hati, seorang laki-laki itu berapa banyak dikatakan oleh ulama, ya, seorang yang dia memiliki ilmu ketika diuji dengan harta dia bisa lewat. Diuji dengan jabatan dia bisa lewat. Diuji dengan popularitas, ketenaran dia bisa lewat. Tapi ketika diuji oleh wanita, berapa banyak orang-orang besar yang jatuh dan hancur karena godaan perempuan. Makanya mesti diperhatikan. Ini yang kedua. Kenapa? Karena awalnya dari pandangan. Fanadrotun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famauidun, falikoun. Wa ba'dahu la ya'lamu ilallah. Awalnya tadi kata Ustadz Riza pandangan mata. Setelah saling memandang nanti akan saling melempar senyuman. Ya, ketika muridnya senyum, gurunya senyum. Kadang-kadang gurunya senyumnya biasa aja. Ya, tapi muridnya baper. Ya, Ustadz Riza lihat tuh senyumnya kan manis luar biasa tuh, ya. Padahal memang beliau ini murah senyum. Tapi karena ada murid yang ngelihat senyumnya baper, akhirnya wah Ustadz Riza kayaknya senyumnya beda ke saya. Ya. Padahal enggak. Padahal memang beliau ini orangnya murah senyum, ya. Maka hati-hati jaga senyumnya kita. Setelah pandang, saling senyum, baru kemudian saling mengucap salam. Setelah mengucap salam, bisa timbul ucapan. Setelah ucapan, adanya perjanjian. Setelah perjanjian, adanya perjumpaan. Setelah itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi saya katakan, kalau murid laki-laki cium tangan guru laki-laki, murid perempuan cium tangan guru perempuan. Jangan murid perempuan cium tangan guru laki-laki atau sebaliknya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya besi panas ditusukkan ke kepalaku lebih aku sukai daripada aku berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Maka adab-adab ini kita jaga dan usahakan kalau seorang murid perempuan bertanya kepada gurunya, ada orang lain yang menyaksikan, jangan berdua-duaan. Ya, kalau memang ada sesuatu yang disampaikan, maka ajak istrinya Ustadz untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid yang mau curhat kepada gurunya. Karena berapa banyak yang terjadi fitnah di dalamnya. Dan kita orang mukmin harus mewaspadai dan juga berhati-hati dengan hal ini. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, iyakum wa mawadi'atuham, waspadalah kalian terhadap sesuatu perkara yang kalau kalian kerjakan malah bikin orang lain yang melihat jadi buruk sangka dan negatif thinking kepada kita. Baik. Maka seorang guru dan murid mesti paham ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi kalau ada seorang murid
menikah dengan gurunya, ya maka itu sesuatu yang tidak menjadi masalah selama tidak melanggar sesuatu batasan syariat. Ya, misalnya gurunya minta sama orang tuanya, lalu orang tuanya mengizinkan, ya, lalu kemudian setelah itu akad nikah, bukan yang seperti terjadi di zaman sekarang seperti anak-anak muda yang pada pacaran. Karena kalau pacaran tidak dibenarkan, haram. Dan orang yang pacaran akan sulit datang jodoh yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena jodoh bagian rejeki dan rejeki bisa terhalang dengan sebab maksiat. Jadi kalian kalau pengen dapat jodoh maka tinggalin pacaran, nanti datang jodoh yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ta'aruf ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Ahmad Khan. Siang hari ini kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh ataupun hikmah dan juga pelajaran bagaimana seorang murid dan juga bagaimana seorang guru terhadap murid. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alal hadirin futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Makkah Madinah sinin ba'da sinin awam ba'da awam fi khairil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.